Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video bab 11 untuk buku dasar-dasar manajemen keuangan. Pada bab 11 ini kita akan membahas tentang aktiva lancar dan likuiditas perusahaan. Silahkan ditonton dengan baik ya. Tolong jangan di skip. Jika suka, maka silahkan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Silahkan nikmati video ini dan selamat belajar. Oke, pada bab ini kita lihat tentang aktiva lancar dan struktur hutang. Struktur hutangnya sebenarnya hutang itu kan tadi sudah kita bahas di bab 10 ya. Tapi di bab ini nanti akan kita perdalam lagi ya. Aktiva lancar nanti mendampingi struktur hutang. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah aktiva lancar didefinisikan sebagai, ya pasti teman-teman tahu ya, bisa dibaca. Nah, yang sekarang kita perlu bahas adalah strategi pendanaan hedging ya. Jadi hedging itu apa sih? Hedging itu melindungi diri dari segala yang tidak baik. Tidak baik dalam artian kalau kita punya sumber dana jangka pendek kok tidak diinvestasikan pada jangka pendek juga, malah di jangka panjang, itu akan mengakibatkan likuiditas kita akan terganggu. Makanya di sini mendasarkan diri atas matching principle. Oke, gitu. Yang menyatakan bahwa sumber dana hendaknya disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Kalau dana tersebut hanya untuk keperluan jangka pendek, maka sumber dana jangka pendek bisa dipergunakan. Gitu ya, jadi semuanya bisa berdasarkan matching principle. Oke. Nah, di grafiknya seperti ini teman-teman. Kita coba lihat ya. Pemenuhan kebutuhan dana, strategi hedging ya. Gini teman-teman, kita lihat sumbu X dan sumbu Y nya dulu ya. Sumbu X nya itu yang ini ya, sedangkan Y nya yang ini. Jadi ini waktu ke sana berarti kan semakin lama ya. Kalau ke sana semakin besar rupiahnya yang digunakan ya. Nah, kita lihat di sini ada namanya aktiva tetap dan aktiva lancar sekian. Jadi kalau teman-teman itu melakukan yang namanya pembelian aktiva tetap sekian misalnya. Ini misalkan di sini 2 juta gitu ya. 2 juta. Ya. Maka aktiva lancar yang kita gunakan di sini sekian. Gitu ya. Itu nanti akan menimbulkan kebutuhan dana jangka pendek di sini. Ya. Terus makanya ini kan seperti ini. Set. Ya, karena di sini aktiva lancarnya menambah dari aktiva tetap yang kita miliki, maka di sini muncul nanti kebutuhan dana jangka pendek. Sedangkan kalau di sini namanya aktiva lancar permanen, berarti semuanya tentang aktiva lancar ya. Kalau ini lebih lama lagi waktunya, maka kebutuhan dana permanen namanya, disebut permanen. Oke, gitu ya. Bagaimana kalau perusahaan selalu menggunakan utang jangka pendek dengan pertimbangan nanti akan diperpanjang? Kalau cara yang ditempuh ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah benar-benar perusahaan nanti bisa memperpanjang kredit? Kedua, apakah suku bunga? Jadi masalahnya adalah bisa nggak diperlama atau jadi lebih panjang. Nah, yang kedua adalah bunganya kan floating ya. Bisa nggak apa bunganya itu nanti tetap atau floating gitu loh maksudnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Temu grafik lagi ya. Kalau pendanaannya konservatif, apa tadi konservatif? Oke, ini pendekatannya memberikan margin of safety yang cukup besar, yaitu sebagian aktif lancar bukan permanen didanai dengan pendanaan jangka panjang, yaitu dengan hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka panjangnya itu lebih besar di sini, ya. Ini misalnya ya, ini kan aktiva lancarnya, nah, cuman dia sampai ke bawah, dan yang paling besar adalah jangka panjangnya nih besar, ya di sini.
Kalau pendanaan agresif gimana? Nah, kalau pendanaan agresif itu bisa dilihat di sini di tinggi ya ininya ya, pendanaan jangka pendeknya ya di sini. Nah, apa itu? Kalau pada cara pandang ini perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan, maka cara pandang ini berani menanggung risiko. Artinya apa? Diharapkan memperoleh profitabilitas yang tinggi. Ya, strategi ini berarti mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek memang lebih rendah, jadi balik lagi suku bunganya. Ini sebenarnya nyambung sama kita kemarin belajar kas ya. Kalau kasnya itu terlalu banyak di perusahaan, maka itu akan tidak menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Justru diinvestasikan supaya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita ini misalkan punya uang saku ya, punya uang saku, nanti uang sakunya itu ditabung, nanti dapat bunga misalnya contohnya gitu ya. Atau tapi kan yang masalah bunga atau enggak, tapi kita harus sadar ya, harus sadar bahwa kita itu bisa punya kelebihan dana. Itu dulu. Jadi kita sadar bahwa memegang uang terlalu banyak itu menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Itu tidak progresif uangnya. Jadi kalau kalian punya uang banyak, jangan disimpan, tapi juga diputar atau diinvestasikan, atau kalian bikin usaha atau apa supaya dapat keuntungan. Oke ya. Oke. Itu hikmahnya. Kemudian yang kelima adalah ini ada tabel seperti ini ya. Ini pendanaan jangka pendek versus jangka panjang. Ya, ini jangka waktunya pendek, panjang. Kemudian ini jangka waktu usia aktiva, jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Jadi sewaktu kita menghubungkan keputusan-keputusan tersebut, ya, itu kita harus men-trade off kan atau memilih antara resiko dan profitabilitas. Kalau kita terlalu banyak menginvestasikan dana atau jangka pendek jadi jangka panjang itu kan resiko, atau jangka panjang jadi jangka pendek itu resiko. Nah, itu makanya disebut trade off antara resiko dan profitabilitas. Ya, ini bisa dibaca. Oke, sekarang kita masuk ke aktiva lancar. Seandainya perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang piutang dan persediaan, maka jumlah aktiva lancar di samping dipengaruhi oleh tingkat operasi perusahaan, juga akan dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan menyediakan kas. Oke. Atau aktiva liquid. Untuk tingkat operasi yang sama, semakin besar aktiva liquid yang disediakan, semakin besar jumlah aktiva lancar yang dimiliki. Hubungan antara tingkat operasi perusahaan dengan jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap yang dimiliki ditunjukkan pada gambar 11.4. Oke, maksudnya apa sih gambar ini? Meskipun hubungan antara jumlah aktiva lancar dengan tingkat kegiatan tidaklah linear, ya ini ya, misalnya ini ya. Ini kan lancar semua. Ini pakai kuning aja. Ini sama ini. Nah, itu ini kan berarti yang tiga ini kan berarti kan nggak linear. Linear itu garis lurus. Ya, artinya artinya hubungannya itu kalau hasil operasi outputnya itu besar, maka aktiva lancarnya pun juga akan besar. Beda kalau aktiva tetap itu ketika outputnya atau hasil operasinya itu kecil atau besar akan sama, yaitu linear seperti ini. Oke, itu hubungannya. Kemudian lanjut. Ini skemanya ya, bisa dibaca sendiri nanti. Kombinasi keputusan struktur hutang dan aktiva lancar. Oke, sekarang kita lihat ya. Apabila kedua keputusan tersebut dikombinasikan, maka kita bisa menjumpai berbagai situasi. Sebagai misal perusahaan mungkin memilih pendanaan agresif. Ini berarti sebagian kebutuhan dana jangka panjang diberi dengan dana jangka pendek. Di samping itu perusahaan juga memilih untuk menyediakan jumlah kas yang sangat sedikit. Kebijakan ini tentu saja akan sangat meninggikan resiko menghadapi technical insolvency, meskipun diharapkan akan memperoleh profitabilitas yang tinggi. Oke, maksudnya apa? Ngomong tadi di sini adalah pendanaan agresif. Artinya dana jangka pendek itu digunakan diinvestasikan untuk jangka panjang. Contohnya ya, uang makan kalian atau uang makan kita ya, yang memang sehari-hari untuk makan, itu kita gunakan untuk investasi yang baru akan masuk
5 tahun yang akan datang. Meskipun itu menguntungkan, tapi kita tidak bisa makan, itu namanya agresif. Tujuannya apa? Bukan untuk susah, tapi untuk dapatkan keuntungan, ya. Tapi kalau ini terlalu tinggi juga resikonya juga tinggi. Sebaliknya perusahaan memiliki pendanaan yang agresif tapi dibarengi dengan penyediaan technical liquid yang lebih besar. Dengan demikian resiko technical insolvency bisa dilakukan dengan adanya aktiva liquid yang cukup besar. Jadi meskipun dana jangka pendeknya itu sudah keluar, tapi kita juga punya aktiva liquid yang lebih besar. Misalnya apa? Sekuritas. Sekuritas itu kan bisa dijual lagi gitu. Ya. Lalu yang ke-8, menaksir jumlah modal kerja, ya. Masalah ini nampaknya merupakan masalah yang sering membingungkan mahasiswa. Kebingungan timbul adalah karena perhitungan jumlah modal kerja ternyata menghasilkan angka yang berbeda antara suatu metode dengan metode yang lain. Masalahnya tentu saja adalah mengapa bisa demikian. Oke, perbedaannya apa sih sebenarnya? Kan mau dibahas itu di part ini ya. Masalah tersebut sebenarnya berasal dari perbedaan pengertian tentang modal kerja. Semua pihak sepakat bahwa modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Karena itu, dana untuk investasi jangka panjang tidak dimasukkan dalam pengertian ini. Sayangnya, pengertian ini kemudian menjadi berbeda sewaktu dikaitkan dengan masalah pendanaannya. Oke. Pengertian dipergunakan oleh berbagai bank Indonesia adalah bahwa modal kerja adalah sebagai aktiva lancar untuk operasi perusahaan. Karena itu misalnya tidak termasuk di dalamnya piutang pada manajemen, investasi pada sekuritas dan sebagainya. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja, bank akan memproyeksikan berapa aktiva lancar tersebut. Kemudian 70%-nya akan disediakan dananya dalam bentuk kredit modal kerja. Untuk perjalanan tersebut, perhatikan contoh numerikal berikut ini. Oke, kita perhatikan ya. Misalnya di sini metode perputaran modal kerja. Oke. Kita coba hitung ya. Perusahaan Sentosa pada tahun 2001 mencapai penjualan 2.000 juta atau 2 miliar. 2M. Jumlah aktiva lancar pada akhir tahun 2001 adalah sebagai berikut ini ya. Ini ada kas piutang persediaan jumlahnya 500 juta. Untuk tahun 2002 perusahaan perkiraan akan bisa menciptakan penjualan senilai 2.500 juta atau 2,5 miliar. Oke, saya ulangi ya, 2001 penjualannya sekian dan jumlah aktiva lancarnya sekian. Dengan jumlah aktiva lancar sekian. Tahun 2002 perusahaan perkiraan akan mencapai penjualan lebih ya, naik 500 juta jadi 2,5 juta. 2.500 juta. Sehingga kita butuh modal kerja kan, akhirnya kita butuh modal kerja dan akhirnya si perusahaan kemudian mengajukan kredit modal kerja kepada bank. Nah, untuk menaksir modal kerja dipergunakan metode perputaran modal kerja. Perputaran komponen aktiva lancar tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Misalnya di sini kas 1 ya, saya kasih 1 kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Di sini adalah 2.000 dibagi 50. Maksudnya apa? Nah, ini kan penjualannya 2.000. Rata-rata kasnya adalah 50 juta. Oke, jadi maksudnya apa? Dengan kas sekian, gini kan penjualan itu kan kalau sekian, maka kita juga butuh kas juga kan untuk bayar bahan baku, untuk bayar apa itu. Nah, kita lihat dari rasio ini supaya kita tahu perbandingan antara kas dengan penjualannya bagaimana. Oh, ini 40 kalinya. Ini 6,67 kalinya. Oh, ini 13,33 kalinya. Nah, periode keterikatan dana. Maksudnya apa? 360 itu kan setahun ya, dibagi 40. Kan berarti kan dalam setahun kan 40 kali ya. Artinya kas ini menopang penjualan kan 40 kali. Ya, ada 9 hari. 54 hari 27 hari. Dengan demikian maka periode terikatnya dana dalam modal kerja itu 90 hari. Ini berarti perputaran modal kerja adalah 4 kali dalam setahun. Dan lain sebagainya ya, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, yang kedua metode keterikatan dana pada modal kerja. Nah, kalau pas ini kita ada dua hal penting ya. Satu, untuk mendanai kebutuhan akan modal kerja mungkin saja telah disediakan oleh pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak dimasukkan unsur laba. Ya, sehingga modal kerja di sini itu pengertiannya lebih bersih ya. Yaitu selisih antara aktiva lancar dengan pendanaan spontannya. Jadi yang lancar sama yang pendek gitu. Jadi spontannya kan pendek juga gitu. Misalnya seorang membuka usaha warung makan,
Setiap hari pemilik warung tersebut berbelanja bahan makanan senilai 50.000 dan menyediakan uang 5.000. Uang kecil untuk pengembalian. Jadi 55.000 ya, 55.000. Karena perusahaan gurem, gurem itu maksudnya jelek ya. Ia tidak mungkin menggunakan hutang dan karenanya 100% modal sendiri. Pada pagi hari, ya, setelah pemilik warung tersebut membeli bahan makanan, bagaimana bentuk neracanya? Kemungkinan sekali neracanya akan bentuk sebagai berikut. Oke, seperti ini ya, kasnya ada di tangan 50.000 dan 5.000 ya, dan 50.000 di sini adalah tadi yang sudah dibeli kan, bilangnya kan dia beli ya, beli barang sebesar 50.000. Nah itu, kalau dalam satu hari ia mampu memperoleh laba bersih sebesar 10.000, bagaimana bentuk neracanya setelah malam hari warung tersebut tutup? Ya, laba bersihnya sekian, artinya apa? Marginnya kan berarti tinggal ditambah 10.000 toh. Ini laku semua gitu, ditambah kasnya, ditambah sama labanya, berarti kan 50 tambah 5 tambah 10, jadi hasilnya adalah 65.000 gitu. Ya, mengapa kasnya menjadi 65.000? Ya sudah ditambah ya. Sekarang misalkan semua makanan warung tersebut diborong oleh suatu perusahaan, tapi baru akan dibayar minggu depan, 7 hari lagi, apa yang terjadi? Kalau warung tersebut tetap hanya memiliki 55.000, keesokan harinya warung tersebut akan berhenti beroperasi karena kehabisan dana. Dana tersebut akan tertanam dalam bentuk piutang. Apabila piutang tersebut baru dibayar setelah 7 hari, maka kos piutang tersebut adalah 7 kali 50.000, 350.000. Ya, oke. Kenapa kok bisa begitu ya? Gini, masalahnya kan ada di sini ya. Masalahnya ada di sini. Oke, ini ya. Sekarang misalkan semua makanan tersebut diborong oleh suatu perusahaan, tapi baru akan dibayar minggu depan. Jadi apa? Gimana? Persediaannya apa? Diambil kan sama dia. Semuanya diambil. Nah, terus uang kita kan tinggal 5.000 teman-teman. Ya kita benar, dia tidak akan bisa jualan besoknya. Ya, karena apa? Karena piutang penjualannya. Paham ya maksud saya ya? Karena penjualannya piutang gitu loh. Dengan demikian perusahaan akan melakukan tambahan dana sebesar 350.000 agar bisa beroperasi dengan lancar. Makanya ini ada piutang di sini. Oke. Ya. Nah, saldo kas minimal 5.000. Pengelolaan kas per hari 5.000, sedangkan periode berikutnya dana pada 8 hari. Nah, jadi 405.000. Oke, dan selanjutnya ya seperti itu, teman-teman. Oke, saya rasa ini cukup ya. Nanti bisa dibaca lagi di sini, ada banyak. Saya tidak boleh terlalu lama videonya. Nanti kalian bosan. Nah, hikmahnya apa sih dari chapter ini sebenarnya? Chapter ini tuh memberikan kita gambaran bahwa kas, aktiva lancar, bahan baku itu nanti berhubungan dengan cara kita melakukan penjualan. Kalau penjualannya tunai, ya enak-enak aja, nggak apa-apa gitu. Mungkin penjualannya bisa banyak meskipun tunai gitu ya. Tapi nanti kalau kita sudah berhubungan sama yang namanya piutang, ya kita nggak bisa kalau kita sumber dananya itu tanpa utang. Karena kalau pakai utang kan tadi bisa dilihat ya, untuk kita bisa jualan lagi besoknya, contoh seperti itu ya. Tapi kalau memang pendanaan kita besar, ya pendanaan kita besar ya, maka yang tadi 50.000 pun tidak apa-apa. Maksudnya kita masih punya uang lagi yang bisa kita belikan barang dagangan lagi gitu. Oke, sebelum saya akhiri pada bab ini, teman-teman, kode untuk bab 11 adalah kelompok 1 3120, kelompok 2 4110, kelompok 3 6120, kelompok 4 8998, kelompok 5 7374, kelompok 6 8180, kelompok 7 9190, kelompok 8 8185. Untuk pertanyaan keaktifan adalah menurut teman-teman ya, apakah dengan sistem seperti ini itu artinya adalah sistem seperti ini itu ketika kita punya modal kerja itu apakah betul menurut teman-teman berhubungan dengan berhubungan dengan penjualan ya dan pembeliannya. Kalau pembeliannya utang, apakah penjualannya juga harus piutang? Apakah seperti itu menurut teman-teman dan kenapa? Oke, silakan tulis pendapat kalian di komentar, kemudian screenshot dan kirimkan ke WA saya. Gitu saja dari saya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.